Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami berdua, guru Kelas 5. Saya guru kelas 5A, Ibu Lindawati Pataya. Saya guru kelas 5B, Abdurrahman Soleh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? How are you today? Semoga kita semua dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, Ibu Linda, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berfaedah juga buat anak-anak sekalian, alangkah baiknya kita ngapain ya? Berdoa. Nah, anak-anakku, mari kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 1. Ya, tema 1 ini kemarin kita sudah pelajari tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Subtema 1, yaitu tentang organ gerak pada hewan. nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 3 dan 4. Pak Roman, sebelum kita melangkah pada pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak harus tahu dulu ya apa yang mereka capai hari ini. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, jadi topik pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini yang pertama, nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila dan kondisi geografis yang ada pada wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, untuk mengetahui penjelasan materinya, saksikan video kami. Nah, anak-anak, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, artinya Pancasila itu mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari sudah diatur dalam Pancasila. Terkait dalam kehidupan sehari-hari pengimplementasian Pancasila seperti apa? Ya, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Nah, sikap atau nilai yang tercantum dalam sila pertama ini adalah salah satunya rajin beribadah. Kemudian yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Jadi pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik harus saling menghormati, saling berbagi satu sama yang lain. Nah, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah gotong royong. Nah, kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya yaitu kepala banteng. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pengimplementasiannya yaitu kita harus saling menghargai dan mementingkan kepentingan bersama. Jadi kita harus berdiskusi, musyawarah dalam menghadapi suatu masalah atau kegiatan. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, salah satu sikap yang perlu kalian contoh atau yang terdapat pada sila kelima ini adalah menghargai hak orang lain. Jadi itulah nilai-nilai Pancasila, pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Nah, anak-anak, karena kalian sudah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, maka kalian wajib menerapkannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Benar begitu, Pak Roman? Ya, benar. Ya, benar sekali. Jadi tidak hanya sekedar diketahui, tapi harus diimplementasikan. Nah, anak-anak, tugas kalian pada nilai Pancasila ini adalah buatlah salah satu video yang mengimplementasikan salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, jadi itulah materi yang kita pelajari tentang Pancasila. Ya. Jadi Pancasila ini, Bu Linda, Ya. berhubungan dengan Negara Negara Republik Indonesia. Jadi seperti apa negara Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau-pulau yang ada di dalamnya. Ya. Jadi banyak sekali pulau-pulaunya. Nah, selain itu, bangsa Indonesia ini memiliki kekayaan, ya, kekayaan alam yang sangat melimpah. Kan tetapi kekayaan alam itu dikondisikan dengan keadaan apa, Pak Roman? Letak geografis yang ada di Indonesia. Keadaan geografis Indonesia. Nah, untuk mengetahui materi tentang keadaan geografis Indonesia, mari kita simak videonya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, selain itu, letak geografis Indonesia itu sangat unik, di mana dia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ya benar, jadi untuk dua benua ini anak-anak, yang pertama yaitu benua Asia.
Untuk benua Asia letaknya di sebelah utara. Kalau untuk benua Australia letaknya di sebelah selatan. Nah, kalau untuk samudranya anak-anak, jadi ada dua samudra. Yang pertama Samudra Pasifik, letaknya di sebelah timur. Kemudian yang kedua Samudra Hindia, letaknya di sebelah barat. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, jadi itulah letak geografis yang ada di Indonesia. Jadi adik-adik, Indonesia ini mempunyai berbagai kepulauan atau negara yang berkepulauan. Akan tetapi hari ini kami akan mengambil 2 pulau saja untuk kita pelajari. Yang pertama itu Pulau Jawa. Kenapa kami mengambil Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa mempunyai intensitas penduduk yang sangat padat. Nah, selain Pulau Jawa, kita juga akan membahas tentang Pulau Sulawesi. Kenapa kita mengambil Pulau Sulawesi? Karena kita berada di Gorontalo. Gorontalo adalah salah satu daerah yang berada di Pulau Sulawesi. Nah, seperti apa penjelasannya dan bagaimana keadaan atau letak geografis yang ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa? Mari kalian simak penjelasannya. Secara astronomis, Pulau Sulawesi terletak di posisi 2 derajat 08 lintang utara serta 170 derajat 17 bujur timur dengan luas 174.600 km persegi. Sementara itu, kondisi geografis Pulau Sulawesi dalam peta mencakup luas, batas laut dan darat, nama pantai, laut, dataran, dan serta gunung. Batas daratan. Daratan bagian timur terdapat Pulau Maluku. Di bagian barat terdapat Pulau Kalimantan. Di bagian selatan terdapat Pulau Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di bagian utara terdapat negara Filipina. Sedangkan batas laut. Daerah bagian timur terdapat Laut Banda. Daerah bagian barat terdapat Selat Makassar. Daerah bagian selatan terdapat Laut Sulawesi. Di bagian daerah utara terdapat Laut Flores. Selain batas laut dan batas daratan, Pulau Sulawesi juga memiliki beberapa pantai besar, yaitu Pantai Datuk Mazane, Pantai Ging, Pantai Makara, Pantai Malalayang, Pantai Likupang, Pantai Lakeba, dan masih banyak lagi pantai-pantai yang berada di Pulau Sulawesi. Selain nama pantai, berikut juga nama-nama laut yang berada di Pulau Sulawesi. Yang pertama, Laut Sulawesi, Laut Wakatobi, Laut Bunaken, dan Laut Sangihe. Nah, berikut adalah nama dataran rendah yang berada di Pulau Sulawesi, diantaranya Bulukumbang, Zenoponto, Banteng, Takalar, Giwa, Salayar, dan Mazini. Berikut nama gunung yang berada di Pulau Sulawesi, diantaranya adalah Gunung Mahau, Gunung Bawakareang, Gunung Latimojong, Gunung Karangetang, dan Gunung Gandang Dewata. Masih banyak lagi gunung-gunung yang terdapat di Pulau Sulawesi. Nah, selain Pulau Sulawesi, juga penjelasan dari Pulau Jawa. Nah, adik-adik, untuk pulau yang kita pelajari sekarang yaitu yang pertama pulau. Ya, siapa yang tahu pulau apa ini adik-adik? Good, ini adalah Pulau Jawa. Adik-adik, Pulau Jawa merupakan pulau yang mempunyai jumlah kepadatan penduduk terbanyak di Indonesia. Nah, Pulau Jawa ini merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia dengan luasnya sekitar 138.793,6 km. Oke. Adapun batasan-batasan untuk Pulau Jawa adik-adik, sebelah utara Pulau Jawa berbatasan dengan Laut Jawa.
Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Nah, kemudian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Batas barat berbatasan dengan Selat Sunda. Nah, adapun pantai-pantai yang ada di Pulau Jawa, pantai-pantai di Pulau Jawa banyak ya. Akan tetapi ada beberapa pantai yang terkenal seperti Pantai Anyer yang di Banten, Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Pantai Parangtritis di Jogja, Pantai Perak di Kepulauan Seribu, dan Pantai Ancol di Jakarta. Nah, adapun gunung-gunung terdapat di Pulau Jawa seperti Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung Semeru adik-adik termasuk gunung yang sangat tinggi ya adik-adik. Kemudian ada Gunung Merbabu di Jawa Tengah, ada Gunung Bromo di Jawa Timur, ada Gunung Merapi di Jawa Tengah. Jadi adik-adik, itulah kondisi geografis yang ada di wilayah Pulau Jawa. Nah, kondisi geografis ini mempengaruhi apa? Ya, mempengaruhi wilayah dari sebuah pulau tersebut. Nah, mudahkan materi hari ini adik-adik, pasti adik-adik mampu memahaminya. Nah, itulah materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan semoga adik-adik bisa memahaminya. Insya Allah adik-adik harus diimplementasikan materi pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selain itu kalian juga tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Stay at home. Nah, anak-anak, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi